们下次吃。好，那下次我可以买1斤了。炒一炒，直接下面什么？这里面可能包冬粉啊，或什么东西的啊，这里面可能包什么蛋呢、蛋那个这个我们都叫啊，这里面是马吉啊，马吉。Nah, oke guys, jadi hari ini itu majikan saya yang masak ya. Dan saya nanti paling masak satu sayur aja. Nggak tahu ya, tadi tuh teman saya yang nyuci ya, sayur apa itu saya nggak tahu ya namanya. Teman saya juga nggak tahu, karena kalau di Indonesia itu sayurnya nggak ada kalau nggak salah ya guys ya. Nah, ini kebetulan hari ini saya itu ditemenin teman saya ya yang dari Ponorogo. Kalau saya itu Cilacap ya guys ya. Siapa tahu ada yang nanya. Saya perkenalkan diri ya, saya asli dari Cilacap. Kalian pasti tahu ya, daerah Cilacap pasti ngomongnya ngapak, orang kepenak kayak gitu ya. Nah, jadi ya hari ini saya itu cuma ngeliatin majikan saya masak, karena hari ini itu ada karaokean ya di rumah si nenek ya, dan adik-adiknya terus adik iparnya ada datang ya. Kalau di total itu ada 15 orang sama yang di atas 3, jadi 18 orang ya guys ya. Jadi majikan saya masak untuk 18 orang, tapi ada 1-2 sayur yang beli gitu ya. Tapi ya semuanya masak ya. Nah, ini kebetulan ya saya ambil video itu sudah izin ya sama majikan gitu ya, dan majikan pas di pertengahan video itu kaget sebenarnya. Wah, kamu ambil video ya? Iya gitu ya. Dan majikan cuma ketawa aja, wah ini kelihatan muka saya kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah boleh gitu ya guys ya. Nah, ini mohon maaf juga ya kalau misal hasil videonya itu saya enggak tak taruh depan ya pas masakannya, karena kan satu gugup ya, dan yang kedua saya juga nggak enak sama majikan walaupun udah diizinin gitu ya. Saya nggak enak ya, karena kan kalian tahu lihat sendiri gitu ya, lihat sendiri maksud saya. Aduh Jan, saya itu ngomong sampai belepotan ya guys ya. Kalian lihat sendiri ya, dapur kesayangan saya itu kecil banget ya. Jadi kalau misal saya taruh kamera di depan ya, itu saya tuh takut, karena kan kalian tahu sendiri ya guys ya, kalau majikan saya masak itu semuanya berantakan, pating belarah ya. Semuanya itu dikeluarkan dari piring, dari apa itu semuanya dikeluarkan. Teman saya aja tuh sampai heran, masak kok kayak gini ya, Sarawak banter tapi ya kayak gini, kayak gitu ya, udah terbiasa gitu ya. Jadi ya saya tuh nggak kaget saya bilang kayak gitu ya. Tapi bener ya, kalau misal majikan saya itu masak itu bener-bener luar biasa berantakannya, minta ampun ya. Nah, ini saya itu disuruh majikan saya ambil yangcong atau bawang jepun ya, karena majikan saya itu mau masak kepiting ya, kepiting nanti ya guys ya. Dan ini kebetulan kepitingnya itu kakak ipar saya ya yang kasih sama saya, ada 35 ekor kepiting ya, maksud saya bukan ekor apa-apa itulah ya, pokoknya 35 kepiting dan semuanya itu perempuan ya. Semuanya itu perempuan, jadi ada telurnya gitu ya. Dan majikan tuh senang gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Saya suka ya, walaupun tuh saya tuh agak kurang suka sama kepiting, tapi karena saya tahu majikan saya itu suka kepiting, jadi saya minta sama kakak ipar saya, dan alhamdulillah kakak ipar saya ngasih saya. Karena kan kakak ipar saya itu kerjanya tuh di pelayaran ya guys ya, di Taiwan pelayaran, dan untuk kakak saya juga di Taiwan ya, tapi sama saya itu jauh banget, kacek ibaratnya dari Cilacap ke Jogja lah ya, mungkin 5 jaman ya, karena kan kakak saya itu di Kaohsiung, kalau saya tuh di Taipei, malah saya curhat. Tapi ini udah 5 tahun ya saya tuh nggak pernah ketemu kakak saya gitu ya, nggak pernah sama sekali ketemu ya, walaupun sama-sama di Taiwan, karena memang kondisinya jauh dan saya juga jarang libur ya guys ya. Jadi ya kayak gitu, nggak pernah ketemu, curhat lagi saya ya. Nah,
Ini majikan saya itu lagi goreng apa ya tadi ya, goreng kepiting ya. Dan setelah goreng kepiting, terus ini saya itu goreng kerupuk udang ya. Karena kan tadi itu majikan bilang habis goreng kepiting langsung goreng keripik udang Indonesia ya, yang dari Sidoarjo. Tapi saya belinya nggak di Sidoarjo, belinya di toko Indo ya. Karena si nenek saya itu suka kalau apa ya, kerupuk udang Indonesia tuh suka banget, apalagi pas waktu saya mudik atau pulang Indonesia itu kan saya bawa kerupuk udang ya, terus majikan saya itu suka ya, dan itu apa ya, nenek saya itu suka banget gitu ya, dan saya bilang itu dari Cilacap ya, jadi saya nggak apa ya namanya kayak gitulah ya, intinya malah saya curhat lagi ya. Nah ini ya guys ya, ini mohon maaf ya, videonya tuh amburadul sekali ya. Saya itu ya sebenarnya tuh nggak ada niat untuk bikin video gitu ya, dan teman saya gitu lah, nggak usah bikin video gitu ya, karena kan lagi gugup-gugupnya gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ya, saya tak sempetin bikin video walaupun videonya tuh amburadul orang genap blas ya. Mohon maaf ya, saya tuh cuma berbagi sama kalian cerita saya, kerja saya di sini itu seperti apa gitu ya, jadi kan kalian tahu. Dan ini kalau misal ada acara kayak gini, saya itu kelar itu sampai jam 12 malam ya, setengah 12 malam, kadang jam 12 malam, enggak mesti sih ya, kebetulan pas saya lagi sibuk-sibuknya kayak gini, terus tamunya udah pada pergi ya guys ya, waktu itu hari ini gitu ya, udah pada pergi. Dan nenek itu manggil saya pas waktu saya lagi nyuci piring, manggil saya suruh mijet ya, dalam kondisi jam 9 ya, jam 9 malam saya disuruh mijet, padahal saya belum nyupir, belum nyapu, belum ngepel, belum buang sampah, pokoknya belum semuanya gitu ya. Dan majikan saya, si nenek saya itu manggil suruh mijet ya, di situ kadang saya mangkelnya ya guys ya, karena kalau mijet si nenek itu nggak membutuhkan waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit, enggak, 1 jam minimal ya. Jadi dari jam 9 sampai jam 10 kayak gitu ya. Dan saya tuh capek banget, udah pokoknya 1 jam saya mijet si nenek. Sudah mijet selesai gitu, langsung saya nyupir dan kelarlah kerjaan saya setengah 12 malam. Wah bener ya, luar biasa sekali ya. Saya curhat lagi ya guys ya. Jadi kerja di Taiwan itu nggak semudah atau nggak apa ya, yang kalian bayangkan, seindah yang kalian bayangkan ya. Walaupun di sini kadang ada yang menemukan majikan yang super baik, ada gitu ya, dan ada juga yang menemukan majikan yang super jahat ya. Di sini ada ya, namanya kerja ya tergantung nasib. Yang penting bagi saya itu walaupun kerjaan saya capek, ada istirahatnya satu, dan yang kedua majikan saya alhamdulillah baik gitu ya, jadi bisa menghargai, bisa ibaratnya saling berbagi gitu ya. Walaupun kadang saya capek banget, kadang majikan saya marah, tapi saya bisa menanggapi dengan senyum kayak gitu, walaupun senyum saya itu nggak semanis foto saya. Enggak ya guys ya, saya bercanda lagi ya. Dan ini ya majikan saya, nggak tahu lah ya guys ya, itu majikan saya kalau misal masak itu bumbunya brak bruk gitu ya. Jadi tadi sempat mau tak videoin, tapi karena waktunya itu satu mepet banget gitu ya, dan majikan saya itu gugup. Majikan saya kalau masak serawat gugup, karena apa? Waktunya masak dia masih ibaratnya ngobrol gitu ya, jadi kan waktunya masak jadi nggak kelar-kelar kayak gitu. Majikan saya sukanya kayak gitu ya, dan ini majikan saya bingung ya, saya juga bingung ya, nggak tahu apa yang saya harus lakukan. Saya disuruh apa ya, saya manut aja gitu ya. Dan teman saya itu bantu-bantu saya untuk nyuci gitu ya. Dan ini kebetulan tadi saya itu disuruh ambil talas ya. Yang kemarin itu saya goreng ya, yang kemarin itu saya goreng ini ya talasnya ya. Kemarin kan saya goreng dua talas ya, yang gede-gede itu ya guys ya, dan saya potong, saya goreng gitu ya. Dan ini dipakai untuk sup bihun talas campur cumi-cumi gitu ya, nggak tahu tadi resepnya apa ya. Intinya ya semua barang majikan saya tuh brak bruk gitu ya. Dan mohon maaf ya nggak ada videoin dari depan karena memang gugup sekali. Nah ini majikan saya itu nunggu masakannya selesai ya. Kebetulan majikan saya ini yang
sebelah kanan pancinya itu yang bukan merah ya, yang agak merah-merah gimana gitu ya. Nah itu majikan saya itu masak olin, dan kata beliau kan ada tahunya, jadi nggak boleh ditutup. Kalau misal ditutup itu tahunya nanti ada biji-biji, ada ibaratnya bolong-bolong kayak gitu ya. Tapi karena majikan bilang terus kalau nggak ditutup kok lama banget ya mendidihnya, ya iyalah. Terus majikan saya suruh saya untuk nutupnya. Intinya kayak gitu ya, majikan saya tuh sukanya kayak gitu ya, nyebelin ya, kadang nyebelin ya, kadang nyenengin ya, kadang mangkelin ya. Yang namanya kerja ya seperti makan permen nano-nano ya, banyak banget rasanya kayak gitu. Nah ini ya, yang saya pegang yang dalam periuk ini adalah kayak ibaratnya tempura ya, yang dari ikan, semuanya itu serawat dari ikan. Dan yang majikan saya pegang itu katanya itu dalamnya ada muaji, ada yang ya pokoknya khas makanan Taiwan gitu, yang ada ibaratnya kayak kue klepon kayak gitulah ya, muaji ya, intinya kayak gitulah ya, saya nggak bisa nyebutin namanya gitu ya. Nah ini kata majikan saya, ini asin ya ke anu wi gitu ya. Ya ke semalam ini asin ya wi ya, lain kali saya mau beli 1 icin 1 kilo gitu. Waduh banyak amat. Majikan saya kayak gitu ya, kalau misal kepengen ibaratnya udah beli, udah dicoba tuh enak gitu ya, ya udah kepengennya tuh beli yang banyak, nanti numpuk di dalam kulkas. Kalian kan lihat sendiri ya, kemarin saya itu kan majikan saya beli sayur itu stoknya banyak ya, yang itu kemarin saya bongkar belanjaannya majikan itu, sayurnya dipakai 2 hari karena kan tiap hari masak gitu ya, dan rakyatnya juga banyak gitu ya. Dan ini mivennya atau bihunnya ya guys ya, karena kan majikan saya ngesuk bihun ini banyak banget ya guys ya, bener ya, banyak banget. Nanti tuh sisanya tuh banyak gitu ya, dan kalau udah sisa ya udah nggak dimakan lagi dan terpaksa dibuang ya, kayak gitu majikan saya. Jadi ya Allah mohon maaf gitu ya, saya itu sering banget buangin makanan ya, bukan karena apa. Kalau kalian mungkin di posisi saya kerja di sini pasti sama ya seperti apa yang saya lakukan gitu ya, karena kan satu, majikan nggak suka makanan sisa yang kemarin yang terlalu lama gitu ya, dan yang kedua majikan selalu beri barang yang baru, dan yang ketiga kulkasnya penuh, jadi yang lama itu dibuangin kayak gitu ya. Jadi ya pokoknya kayak gini gitu ya. Nah ini ya sup bihunnya udah hampir matang ya guys ya, dan majikan mencoba untuk mencicipi gitu ya, selalu mencicipinnya, bukan mencoba lagi ya, selalu mencicipinnya rasanya gitu ya. Dan saya cuci ini dulu, tapi kata majikan nggak usah dicuci ya, taruh air aja gitu ya. Saya bingung gitu ya, pokoknya kalau majikan saya masak kayak gini ya, pokoknya pating semrawut guys, pokoknya kayak gitu ya. Saya sih nggak kaget kalau majikan saya masak gitu ya. Dan dapurnya kalian bisa lihat sendiri ya, kemarin itu cuma masak 1 sayur, kalau ini kan full majikan yang masak, semua panci, semua piring, semua periuk ya udah pating belara di bawah. Karena saya nggak tak videoin dari bawah ya guys ya, kalau saya videoin dari bawah pasti kalian kaget ya, tapi kalian kaget ya jangan pingsan. Saya tuh di sini kebanyakan curhat ya guys ya, saya tuh sebenarnya butuh hiburan ya, makanya saya bikin video untuk menghibur diri saya sendiri biar nggak boring gitu ya, bobo miring bukan, maksudnya bosen gitu ya, nggak bosan dengan kerjaan saya. Jadi kan saya ada ibaratnya berbagi sama kalian aktivitas saya sehari-hari di sini kayak gitu. Nah ini ya saya kacau-kacau supnya ya, dan udah terus saya sambil ngobrol sama teman saya. Ini kebetulan teman saya itu dari Ponorogo ya guys ya, udah saya bilang kan sama tadi sama kalian gitu ya. Dan ini ya supnya udah matang ya, dan saya mau angkat taruh depan ya. Dan terus ini ya saya itu mau masak sayur 1 aja, karena kan kebetulan semuanya itu majikan yang masak. Ini kalau bahasa Indonesianya nggak tahu sayur apa ya, karena ini kayak sayurnya itu kayak ada bulu-bulunya kayak gitu lah ya guys ya, nggak tahu ya, saya lupa. Majikan sih udah pernah bilang sayur apa itu, tapi namanya tuh
susah banget untuk diapalin gitu ya. Dan juga majikan itu jarang banget beli sayur ini gitu ya, karena sayur ini itu kalau misal majikan saya beli itu jauh banget, nggak ada di sini gitu ya, nggak ada maksudnya di pasar deket yang saya tinggal di sini gitu, itu nggak ada gitu, adanya tuh yang jauh gitu ya. Jadi sayur ini jarang banget majikan saya beli. Paling kalau misal ada acara kayak gini baru majikan saya beli, kalau enggak beliau itu enggak pernah beli gitu ya, karena kata beliau ini sayurnya tuh mahal kayak gitu. Tapi rasanya ya seperti biasa lah ya, seperti sayur lain-lain gitu ya. Bagi saya kayak gitu, kayak bayam lah rasanya ya guys ya, tapi bukan bayam, nggak tahu apa namanya ya. Dan saya mulai kacau-kacau ya seperti ini ya, bumbunya simple ya. Tadi saya cuma taruh bawang putih sama garam, udah. Cuma kata majikan saya ini minyaknya kurang, padahal saya itu masak minyaknya tuh udah over banget gitu ya. Dan majikan bilang itu kurang, kalau sayur ini enggak ada minyaknya itu enggak enak ya. Memang ya kalau majikan saya itu masak Sarawak banyak minyak ya, makanya saya gemuk guys di sini gitu ya, karena saya makan itu mengandung banyak minyak, makanya saya gemuk. Enggak ya guys ya, juga efek musim dingin kali ya, saya bawaannya makan-makan terus gitu ya. Jadi saya gemuk ya. Dan saya mulai kacau-kacau lagi seperti ini ya, dan saya cicipin ya. Dan oke, rasanya udah asin ya, dan saya taruh piring ya, dikacau-kacau dulu. Sayurnya jadi tinggal sedikit ya guys ya. Memang ini sayurnya kelihatannya banyak, tapi kalau udah dimasak ya tinggal sedikit ya, seperti ini ya. Nah terus saya taruh piring ya seperti ini ya. Nah semuanya taruh piring. Ini wajahnya itu nggak terbiasa saya pakai paja ini ya, karena ini wajahnya berat sekali, tangan saya sampai sakit gitu ya. Saya itu biasanya pakai wajah yang hitam ya, karena kalau yang hitam itu agak enteng ya. Kalau yang ini tuh mungkin stainless ya, jadi kayak apa ya, berat banget gitu ya, membuat tangan saya itu kadang sakit. Dan ini majikan saya mulai untuk ngelap ya. Iyalah kalau misal majikan mah kayak gitu ya, paling ngelapnya yang di situ aja ya. Kalau udah masak ini kan berantakan lagi. Dan sekarang itu majikan saya mau masak apa ya nggak tahu. Saya cuci wajannya dulu ya, sambil nunggu gitu. Dan udah selesai, terus saya ceklekan kompornya. Nah seperti ini ya. Nah oh ya, majikan saya itu masak kerang ya, kerang yang kemarin itu beli ya, ternyata itu dimasak bukan di sup. Bumbunya simple ya, cuma ibaratnya bawang, terus cabenya itu yang dikeluarkan bijinya kayak gitu ya. Terus apa ya namanya, daun kemangi, udah bumbunya kayak gitu. Garam, terus kecap asin, udah ya. Nah terus dikacau-kacau kayak gini ya. Nah pokoknya ya pating simbrawut ya guys ya. Pokoknya kalau misal majikan saya tuh kalau misal masak, kalian jangan tanya lagi ya, pasti semua piring, semua panci, semua pating belarah banget ya. Dan ini udah dikacau-kacau sama majikan. Dan ini kebetulan ya tadi kepitingnya udah dimasak dulu ya, nggak tak videoin ya, karena mohon maaf ya gugup gitu ya guys ya. Jadi saya tuh ini bikin videonya cuma berbagi sama kalian aja ya, kalau misal majikan saya masak tuh kayak gini, kayak gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya. Tapi ya nggak marah kalau saya bikin video ya, karena kan di video saya sebelumnya juga ada majikan saya gitu ya. Jadi beliau juga tahu saya bikin video gitu, dan nggak marah gitu ya, alhamdulillahnya, karena udah saya izin gitu ya. Dan ini udah agak mateng ya, untuk kerangnya udah mateng. Dan saya itu tak kacau-kacau dulu, karena tadi majikan saya taruh lada bubuk putih ya. Dan saya kacau-kacau lagi, terus saya taruh piring ya, karena udah matang. Dan alhamdulillah udah kelar.
Terima kasih banyak yang udah selalu setia sama saya ya, dan terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan terhibur ya. Mohon maaf jika banyak banget kekurangan di video ini, semoga kalian memaafkan ya. Amin. Jangan lupa berbagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.